Ini pengenalan yang paling dahsyat yang pernah saya dapat. Terima kasih loh. Foto dulu nggak Pak? Ayo boleh. Oh, ikut juga. Maaf ya. Halo, ya barang saya udah hadir ya. Oke. Di Instagram Pak. Silakan Pak. Selamat siang. Senang sekali bisa berada di sini. Saya ke sini diundang sama sahabat saya, teman dari SMP, Pak Samuel. Thank you Samuel. Kesempatan yang luar biasa, kita tuh berteman udah sangat lama dari dari kita SMP, kemudian sempat hilang, akhirnya hubungan kembali waktu dia sudah di Bandung, tinggal di Bandung, dan sekarang kembali ke Jakarta. Dan saya mengenal Samuel sebagai seorang ayah, seorang suami yang sangat luar biasa, dedikasi untuk keluarga, dan saya ingin berterima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan bicara sedikit tentang kesaksian hidup saya. Banyak dari saudara boleh? Udah di-set. Nah, oke, judulnya Tuhan yang Hidup. Nggak tahu kenapa ini agak berantakan sedikit. Ya mudah-mudahan gambar ini nggak berantakan. Banyak yang mengenal saya sebagai seorang entertainer, seorang aktor. Slide berikut. Dan saya memang sudah 37 tahun di dunia entertain, dari saya masih kecil sampai udah tua sekarang. Tapi yang banyak orang tidak tahu adalah perjalanan kekristenan saya. Dan jujur, itu jauh lebih menarik daripada ini. Karena saya itu lahir, seperti tadi sudah dikatakan, namanya sangat Jawa. Saya lahir bukan agama Kristen, tapi agama mayoritas di Indonesia. Jadi saya dari lahir langsung dikasih agama bapak saya. Jadi saya agama Islam. Dan bagaimana Tuhan memanggil saya, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk saya ceritakan. Untuk saya menceritakan itu, saya harus bawa saudara sedikit ke masa lalu saya. Ya, berikut. Waktu saya masih kecil, jadi Tuhan itu sudah bicara sama saya 3 kali, saudara. Sampai akhirnya saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan pertama kali ketika Tuhan bicara sama saya, itu di kota Konstanz, sebuah kota yang sangat indah di bagian bawah Jerman. Ketika itu saya usianya masih seperti yang foto tadi, kira-kira 8 tahun. Kita di kelas itu cuma ada 3 anak yang non-Kristen. Ada saya dari Indonesia dan ada 2 anak Turki. Pada saat itu kita ada sebuah acara di gereja setempat. Jadi satu kelas kita semuanya ke gereja. Ya, slide berikut. Ini gerejanya. Ini saya baru temukan nih, fotonya. Ini gereja memang ini dalamnya seperti ini. Dan ketika itu mereka lagi mengadakan kebaktian. Saya bertiga dengan yang teman-teman yang non-Kristen, kita duduknya di belakang. Yang lain semuanya di depan. Tahu-tahu saya lihat teman-teman saya pada baris ke depan. Saya kan nggak pernah ke gereja, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya ikut baris ke depan. Sampai di depan sama pastornya, ini gereja Katolik ya, gereja Katolik. Sampai di depan saya dikasih kerupuk sama sirup. Saya kembali ke kursi saya di belakang, dan entah kenapa saudara, hati saya tergerak untuk mengikuti upacaranya. Saya ikut makan rotinya, saya ikut minum anggurnya, dan entah kenapa saya ikut berlutut dan berdoa, mengikuti kata-kata pastornya.
Dan saat saya berdoa, ada satu damai sejahtera yang luar biasa yang saya rasakan. Belum pernah saya rasakan sebelumnya. Selesai berdoa, saya buka mata saya dan saya lihat langit-langit gereja. Memang itu ada lubangnya, ya kan? Ada jendela dari rooftop itu, dan itu kayak bersinar sangat terang. Dan slide berikut, ada satu suara kebapak-bapakan bilang begini sama saya, bahasa Jerman, Ich bin dein Gott und ich habe dich sehr lieb. Saya adalah Tuhan dan saya sayang sama kamu. Saudara, siapa saya? Anak kecil yang tidak berarti di mata manusia, tapi ternyata di mata Tuhan kita semua sungguh berarti. Amin. Tapi karena saya tidak punya background agama, baik dari orang tua juga, mereka juga bukan yang religius, jadi akhirnya pengalaman yang luar biasa ini hilang begitu saja. Sampai akhirnya usia 10 tahun kita pindah ke Indonesia. 1980 kami sekeluarga pindah ke Jakarta. Kemudian di situ akhirnya saya mulai terlibat di dunia entertain. Kakak saya dulu, saya kemudian belakangan berawal dari fashion model, kemudian jadi foto model, jadi pemain film, dari situ pemain sinetron, sempat nyanyi juga di boy band, sampai sekarang juga masih web series. Dan ketika usia 27, saya itu sudah bisa dibilang mendapatkan semua yang bisa diimpikan oleh seorang aktor di dunia entertain. Honor saya sudah tinggi, saya sudah dikenal banyak orang, penghargaan saya sudah banyak terima. Tapi ada satu kekosongan yang saya rasakan, yang nggak bisa diisi oleh semua itu. Dan akhirnya saya mulai mencari untuk mengisi kekosongan itu di tempat yang salah. Dan ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Kembali dia bicara sama saya. Satu malam pukul 3 pagi saya lagi tidur di apartemen saya, ketika ada sesuatu membangunkan saya. Ketika saya bangun, jadi ini bukan tidur, bukan mimpi ya. Saya bangun, duduk di kasur saya, dan ada satu suara dengan penuh otoritas berkata, Amsal 1 ayat 7. Cuman begitu aja. Saudara, saya belum menjadi orang Kristen. Saya juga tidak membaca Alkitab, jadi saya nggak pernah dengar ataupun baca kata Amsal sebelumnya. Karena saya nggak tahu ini apa, saya tarik selimut lagi, saya tidur. Pagi-pagi saya bangun, diingatkan lagi Amsal 1 ayat 7. Untungnya pernah ada teman memberikan saya Alkitab. Saya cari Alkitab saya tiup debunya, dan saya buka. Karena ada pasal, ada ayat, saya tahu ini pasti ada di dalam Alkitab, iya kan? Dan saya buka, kita baca sama-sama. Ya, berikut 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan bilang sama saya, kamu jangan jadi orang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Karena tadi saya sudah ceritakan, saya mencari kekosongan di tempat-tempat yang salah. Dan Tuhan menegur saya dengan sangat keras. Dia bilang jangan jadi orang bodoh. Dan saya tidak mau jadi orang bodoh. Hikmat dan didikan kita dapatnya dari mana? Firman Tuhan, betul? Jadi akhirnya saya mulai baca Alkitab. Saya mulai baca sampai saya mengenal karakter Kristus. Sampai saya memahami ajaran-ajarannya. Oh, ternyata selama ini saya berdosa. Ternyata Tuhan gak suka saya melakukan ini, melakukan itu. Dan saya mulai terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saya dibaptis dan akhirnya saya mulai membentuk kelompok tubuh bersama di apartemen saya yang kecil. Ini mereka datang dari mana-mana.
Saya waktu itu tinggal di Kemang, ini ada yang datang dari Karawaci, dari dulu belum macet dari Jakarta, jadi masih bisa kayak begitu. Kita kumpul, kita belajar tentang dasar-dasar kekristenan. Sampai akhirnya saya dapat banyak tawaran untuk ayo mari bersaksi. Tapi saya masih takut. Tapi lama-lama saya mulai kesaksian. Akhirnya kesaksian ke seluruh Indonesia sampai ke mancanegara. Sampai akhirnya saya diundang ke Melbourne, Australia. Di situ saya kesaksian, saya pelayanan di 3 gereja sekaligus hari Minggu ke 3 gereja yang bahasa Indonesia di sana. Dan di salah satu gereja itu saya bertemu dengan seorang perempuan yang akhirnya menjadi istri saya. Kami menikah selama 17 tahun. Kami bahagia, kami dikaruniakan 2 anak yang sungguh luar biasa. Tapi namanya sebuah pernikahan tidak selalu berjalan dengan sempurna, karena juga tidak dijalani oleh 2 insan manusia yang sempurna. Amin. Berikut akhirnya kita sepakat untuk berpisah. Demi anak-anak kita mau berpisah baik-baik. Ini bagian yang sebetulnya saya tidak ingin ceritakan, karena ya mungkin sebagian dari saudara juga tahu ya, tahun lalu tuh heboh beritanya banyak sekali. Tapi kembali lagi saya harus menceritakan ini karena di sini Tuhan kembali berbicara kepada saya. Jadi memang bagian daripada kesaksian saya. Saat kami sama-sama sepakat untuk berpisah, nggak lama kemudian akhirnya saya baca banyak berita di media yang memojokkan saya, yang menjelekkan saya. Rupanya setelah pihak istri menggunakan pengacara yang berbeda, akhirnya mungkin punya strategi yang berbeda, dan saya itu sangat karena melibatkan media sehingga juga melibatkan netizen, ya kan? Dan sekarang ini kan kita hidup di dunia online, dunia sosmed. Jadi banyak yang percaya dengan semua berita yang disampaikan itu, dan kemudian saya dihakimi, saya difitnah secara luar biasa. Tapi kita namanya laki-laki, biasanya kita cenderung pilih untuk diam, ya kan? Jadi awalnya saya diem aja, karena saya di dunia entertain sudah 37 tahun. Saya tahu kalau kita diam ini juga pasti akan lewat. Tapi saya tidak tahu bahwa ternyata memang ini adalah strategi dari pihak sana, dan justru terus semakin jadi, sampai akhirnya saya bingung saya harus berbuat apa. Dan akhirnya saya mulai untuk klarifikasi. Saya panggil media untuk kasih tahu yang sebenarnya. Tapi malah merasa bahwa saya bisa menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya, menggunakan kepandaian saya. Malah semuanya backfire. Semuanya kembali ke saya, semua kembali menyerang saya. Sampai akhirnya saya udah gak tahu harus berbuat apa lagi. Dan yang saya pikirkan saat itu adalah karir saya. Karena saya ini kan sebagai seorang ayah. Berikut, saya punya 2 anak laki-laki yang sudah saya ceritakan, ada Kenzo, ada Marco. Saya itu sebagai seorang ayah kan kita memikirkan bagaimana kita masih bisa menafkahi anak kita kalau misalnya di dunia entertain kita sudah dimusuhi begitu banyak orang. Dan saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi saya sangat bersyukur karena foto berikut, karena saya masih dikelilingi oleh teman-teman yang sangat luar biasa, yang sangat baik. Mereka juga orang Kristen. Mereka telepon saya, "Ari, kamu bagaimana? Are you okay? Yuk kita berdoa, yuk kita." Jadi mereka bukan sekedar memberikan moral support, tapi juga mereka mendoakan. Sampai akhirnya suatu saat kita bertiga lagi di sebuah restoran, dan teman saya si Daniel, dia bilang, "Rik, kita doa sama-sama yuk." Mereka tumpang tangan,
Dan mereka, karena ini rame-rame di restoran umum, jadi meja-meja lain juga diisi orang lain. Jadi kita nggak mau pakai kata-kata, jadi kita doa dalam hati. Saat kita doa dalam hati, kembali mukjizat yang ketiga terjadi. Tuhan bicara sama saya. Selesai berdoa, Daniel bilang sama saya, bro, Tuhan taruh dalam hati gue untuk kasih tahu lu tuh harus banyak istirahat. Karena kalau lu kurang istirahat, takutnya lu akan mengambil keputusan yang salah. Aku hanya bisa diam. Dan aku bilang sama dia, Daniel, lo tahu nggak? Di saat kita lagi berdoa, Tuhan juga ngomong sama gue. Dan Tuhan bilang seperti ini, be still, for this is my battle, not yours. Berdiam diri, karena ini peperanganku, bukan peperanganmu. Saat saya mencoba menggunakan kekuatan saya sendiri untuk klarifikasi, untuk membela diri, tapi yang ada saya diserang balik. Tuhan bilang apa? Udah, kamu diam aja. Akhirnya saya melangkah mundur, saya tidak lagi memikirkan media, tidak lagi memikirkan netizen, saya fokus sama Tuhan. Dan saudara, ketika kita fokus sama Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Amin. Dua bulan kemudian hakim memberikan putusannya. Dan setelah mendengarkan saksi mata, setelah melihat semua, mempelajari semua bukti-bukti yang sudah diserahkan oleh kedua belah pihak, akhirnya saya diberikan hak asuh penuh atas kedua anak laki-laki kami. Dan semua permintaan dari pihak penasihat hukum mantan istri saya semuanya ditolak satu persatu. Ini judulnya memenangkan. Tapi kita sama-sama tahu dalam sebuah perceraian itu tidak ada yang menang. Amin. Karena dalam sebuah perceraian, korban yang paling besar itu adalah anak-anak kita. Dan tentunya perceraian sendiri itu adalah sebuah kegagalan komunikasi dari kami berdua. Jadi nggak ada satu pihak yang salah. Semua kita menanggung kesalahannya. Saudara, saya menceritakan ini bukan membenarkan perceraian. Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan membenci perceraian. Tapi kadang-kadang kalau sudah ada hal-hal tertentu yang terjadi dan sudah tidak bisa ada jalan keluar lagi dari kedua belah pihak, memang ini adalah satu-satunya jalan. Sungguh disayangkan harus dijalankan dengan begitu kotor, dengan begitu banyak fitnahan. Tapi kembali Tuhan tidak tinggal diam. Bagaimana nasib anak-anak kita setelah mengalami hal seperti itu, setelah harus melewati hal seperti itu? Kenzo, anak aku yang paling besar, bercita-cita menjadi seorang pendeta. Luar biasa, bukan kita bergantung sekarang. Dia pun melihat dan dia pun merasakan kuasa Tuhan saat mengalami semua cobaan di tahun lalu itu. Dan dia juga udah ada pengalaman pribadi dengan Tuhan yang saya berharap suatu saat dia juga mau naik ke atas mimbar untuk bersaksi, untuk memberikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan anakku yang satunya lagi, Marco, dia juga ikut langkah papanya. Sekarang dia juga menjadi seorang model untuk fashion show. Dan dia pun sudah ada yang menubuatkan akan menjadi hamba Tuhan juga. Jadi luar biasa. Bagi seorang ayah, nggak ada lebih membanggakan daripada tahu bahwa kita punya anak sudah ada di jalan yang benar, sudah ada dalam perlindungan Tuhan, dan suatu saat mudah-mudahan akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Amin. Saudara, 3 kali Tuhan bicara sama saya. Ketika kecil, Tuhan yang memperkenalkan diri pada saya.
dan dia pakai bahasa Jerman, ya kan? Ich bin dein Gott und ich habe dich lieb. Ketika saya salah arah, Tuhan kembali yang menegur saya. Kali ini dia bicara bahasa Indonesia, Amsal 1 ayat 7. Dan ketika tahun lalu saya berada di titik terendah hidup saya, di mana begitu banyak orang, bahkan orang Kristen sekalipun, menghakimi saya, mengejek saya, bilang kamu Kristen apa, selama ini kesaksian kok bercerai dan lain sebagainya. Ketika mereka semua mengejek saya, justru Tuhan yang bilang sama saya, be still, berdiam diri. Kita, slide berikut. Saudara, mungkin kita gagal dalam banyak hal, tetapi bagi saya, kesuksesan sejati bukanlah diukur dari kemewahan mobil kita, ukuran rumah kita, atau gaji kita seberapa besar, ataupun pernikahan kita. Tetapi sukses yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus mencatatkan nama kita ke dalam kitab kehidupannya. Amin. Karena itu adalah tujuan kita ada di bumi ini, untuk menyembah Tuhan. Saudara, saya bisa katakan bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Seperti judul saya tadi, kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia tidak tinggal diam. Dia siap menegur kita. Dia siap menguatkan kita di saat kita sedang jatuh. Dan dia selalu ada buat kita. Bagi saya pribadi, dia adalah Tuhan yang selalu ingin berkomunikasi dengan kita. Bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dia gunakan. Artinya apa? Dia selalu ingin berkomunikasi dengan kita. Apapun keadaan kita, di saat kita lagi di atas ataupun saat kita lagi ada di bawah. Saat kita merayakan Natal bersama-sama, merayakan kelahiran Yesus Kristus, mari kita ingat bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah untuk kita semua. Bahwa kita sudah punya tempat di surga. Tinggal bagaimana kita menjalankan saat kita ada di bumi ini. Apapun kegagalan kita dalam hidup kita, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tetap sama dan dia selalu mengasihi kita. Don't turn your back on Jesus. Selalu kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, baik Pak Ari, mungkin bisa tetap di panggung sebentar. Belum mau balik ya Pak ya? Ya, ini luar biasa banget ya Pak. Jadi sangat menginspirasi bagi kita semua yang ada di sini, pastinya memberikan pelajaran yang paling baik dalam setiap menghadapi masalah. Betul ya Pak ya? Oke. Nah, ini kita akan masuk untuk